Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-125. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat 11 sampai dengan 16. Dan dari bacaan Yohanes 10, ayat 11 sampai dengan 16, saya mengambil kata-kata Tuhan Yesus sebagai judul, "Akulah gembala yang baik." Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami alami, kami lakukan. Lebih dari yang kami sadari dan kami ingin siapi. Tuhan senantiasa menyertai kami, menuntun dan memimpin kehidupan kami, melindungi dan memberkati kami. Sekali lagi Tuhan, kami datang memohon oleh karena kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus di dalam membaca dan memahami kebenaran firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Jadikan hati pikiran kami seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Gembala kami yang baik dan setia, kami berdoa dan kami memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16, yang dituliskan demikian. "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Mungkin bagi sebagian kita jarang bertemu dengan gembala, apalagi bagi kita yang tinggal di kota, lebih-lebih kota besar. Tetapi di Israel, Palestina, dengan tanah mereka yang sebagian adalah
bukit-bukit dataran tinggi. Banyak yang memelihara kambing dan domba. Dalam situasi itulah keberadaan seorang gembala sangat dibutuhkan. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Mengapa Yesus berkata bahwa dirinya adalah gembala yang baik? Dalam kaitan apa Yesus tiba-tiba berbicara dengan topik tentang gembala? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tanpa perjanjian lama, perjanjian baru kehilangan sebagian dari keindahannya. Oleh karena perjanjian baru itu melanjutkan perjanjian lama. Demikian juga sudah kita bahas beberapa tema yang lalu, dimulai dari apa yang sudah diungkapkan di dalam perjanjian lama, kemudian dilanjutkan di dalam perjanjian baru, demikian juga tentang topik gembala ini. Kita menemukan bahwa sebagian tokoh-tokoh perjanjian lama adalah gembala. Abraham dan Lot adalah gembala, dan sekaligus mereka adalah pemilik ternak. Kita juga menemukan bahwa Yakub, Musa maupun Daud adalah gembala-gembala. Mereka inilah yang kemudian menjadi para tokoh di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kita menemukan di dalam Mazmur 23, Daud menggambarkan tentang apa yang dilakukan para gembala terhadap domba-domba mereka. Membaringkan domba-domba itu, menuntun mereka ke tempat yang berair sejuk, membimbing mereka ke tempat di mana mereka mendapatkan makanan, rumput-rumput, dan juga membawa mereka melalui jalan-jalan setapak dengan kiri maupun kiri kanan adalah tebing jurang untuk sampai ke tempat yang tinggi di mana rumput hijau yang segar itu berada. Tetapi Mazmur 23 bukan hanya sebuah penggambaran tentang para gembala. Oleh karena Mazmur 23 merupakan sebuah kesaksian, pengalaman Daud, bahwa Daud menemukan Tuhan terhadap dirinya ternyata seperti seorang gembala terhadap domba. Dan itulah yang kemudian dituangkan di dalam Mazmur 23 ini. Tuhan adalah gembala Daud. Tuhan adalah gembalaku. Itulah awal dari Mazmur 23. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menuntun aku. Dan sampai pada ayat yang terakhir, Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tetapi penggambaran Tuhan sebagai gembala Israel bukan hanya Mazmur 23. Kita menemukan di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7. Sebab dialah Allah kita, dan kamilah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 100 ayat yang ke-3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dengan menyebut Tuhan sebagai gembala, kita pun diinsyafkan dan diyakinkan akan kepedulian Tuhan, kesediaan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan terhadap umatnya, baik Israel maupun juga terhadap kita. Di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 11 dan 12 dan ayat 15 dan 16 dituliskan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku
Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, dan yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan tidak akan membiarkan domba-dombanya menderita. Bahkan juga ketika bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, sehingga kemudian dibuang dari tanah Israel. Pada waktunya Tuhan akan mencari dan membawa pulang kembali ke Israel. Dan Tuhan akan memeliharakan umatnya dari gembala-gembala yang jahat dengan menghentikan mereka. Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat 7 sampai dengan 10. Hal yang senada kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Dan mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas umatku gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, selain Tuhan berjanji akan menolong domba-domba miliknya, dan bahkan ketika mereka terserak karena mereka dibuang dari tanah Israel, Tuhan akan membawa mereka kembali. Tuhan akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan Tuhan akan mengangkat gembala-gembala yang baru. Dan secara khusus, inilah sebuah nubuatan, Tuhan akan mengangkat seorang gembala yang berkenan dalam hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 23 dan 24 dituliskan demikian. Tuhan akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud akan menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Dengan demikian kita menemukan di dalam perjanjian lama sebuah latar belakang yang menggambarkan bahwa Tuhan itu sendiri adalah seperti seorang gembala yang berbuat, yang melakukan untuk kebaikan, kepentingan domba-dombanya. Demikian juga Tuhan akan berbuat untuk umatnya. Tetapi sekaligus perjanjian lama menubuatkan Tuhan akan mengangkat seorang gembala yang berkenan kepadanya. Jadi ketika Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," sesungguhnya Yesus menunjuk ayat-ayat perjanjian lama yang berbicara tentang keberadaan dan peranan Allah sebagai gembala umatnya
dan sekaligus menunjuk tentang nubuatan Allah. Yesus juga memenuhi nubuatan tentang Allah yang akan dapat dilihat seperti seorang gembala. Nubuatan tentang Allah yang akan dapat dilihat dan Allah seperti seorang gembala muncul di dalam Yesaya 40 ayat 9 bagian B sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, lihat itu Allah, lihat itu Tuhan Allah. Jikalau orang berkata tentang lihat, bukankah tangannya seringkali menunjuk? Sedangkan yang dikatakan, yang ditunjuk adalah Allah, Tuhan Allah. Berarti pada saatnya nubuatan Yesaya 40 ayat 9b, Tuhan Allah itu bisa ditunjuk. Berarti Tuhan bukan hadir dalam wujud roh. Dan perjanjian lama tidak menyebutkan lebih lanjut. Mari kita kembali. Lihat itu Allah, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesus bukan hanya menunjuk. Yesaya 40 ayat 9b sampai dengan 11. Tetapi Yesus sedang menggenapi nubuatan ini. Dengan kehadirannya dan dengan apa yang ia kerjakan, itu sebabnya ia bisa mengatakan, aku adalah gembala yang dinubuatkan perjanjian lama. Allah yang adalah sang gembala yang baik itu hadir. Yesus berkata, aku gembala yang baik. Dalam bahasa Indonesia kita hanya mengatakan baik sebagai baik. Tetapi dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai untuk baik. Agathos dan kalos. Agathos itu dipakai untuk menunjukkan kualitas yang baik. Tetapi kata kalos berbicara tentang kebaikan dengan sejumlah hal yang menarik, sehingga bukan hanya baik, tetapi juga indah. Dan kata-kata yang dipakai Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik, bukan agathos. Tetapi kata baik itu dipakai kata kalos. Yesus mengatakan bahwa dia gembala yang sungguh-sungguh berkualitas. Dia adalah gembala yang sesungguhnya. Dia memiliki kesetiaan, kebaikan. Dia efisien. Tetapi lebih daripada itu, Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya ia memiliki keindahan. Bagaimana menggambarkan hal ini? Seringkali dikatakan seorang dokter di desa ataupun di kota kecil, banyak orang mengatakan dia seorang dokter yang baik. Kata-kata ini seringkali dipakai untuk mengatakan dia bukan hanya seorang dokter yang memiliki keterampilan untuk mengobati dengan baik, tetapi dia seorang dokter yang memiliki simpati. Dia seorang dokter yang memiliki keramah tamahan. Dia seorang dokter dengan keluasan. Sehingga dia menjadi sahabat, disukai oleh banyak orang. Itulah pengertian yang dipakai Yesus ketika dia berkata, akulah gembala yang baik, kalos dan bukan agathos. Apa yang dilakukan Yesus yang menunjukkan bahwa dia seorang gembala? Mari kita melihat bagian lain dari perjanjian baru. Di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat 35 dan ayat yang ke-36, dikatakan demikian.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hal senada muncul di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 34 dalam situasi yang berbeda. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus melihat orang banyak, dan dua kali dikatakan di dalam Matius dan di dalam Markus, Yesus seperti melihat mereka sebagai domba-domba yang tidak memiliki gembala. Mari saya tambahkan satu lagi dari Injil yang berbeda. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12, salah satu bagian dari kata-kata perpisahan menjelang Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Selama aku bersama mereka, ini doa Yesus kepada Bapanya, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ketika akan mengakhiri hidupnya, berarti ketika mengakhiri tugasnya, di dalam doanya Yesus berkata kepada Bapanya, domba-domba yang Bapa berikan kepadanya sudah ia jaga, sudah ia pelihara, sudah ia gembalakan, sudah ia lindungi, sehingga tidak ada yang binasa kecuali sang pengkhianat yang sudah dinubuatkan akan binasa, yaitu Yudas Iskariot. Perjanjian Lama juga mengatakan tentang Allah yang mengkritik para pemimpin bangsa Israel, baik pemimpin negara, raja-raja, maupun para pemimpin spiritual, ahli Taurat dan orang Farisi, sebagai gembala-gembala yang jahat, yang bertindak seperti gembala-gembala palsu, gembala-gembala upahan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak memikirkan kepentingan, kebaikan, keselamatan domba-domba, tetapi mereka memikirkan kepentingan dan keselamatan mereka sendiri. Sehingga ketika domba-domba itu diserang serigala, mereka bukannya melindungi domba-domba gembalaan mereka, mereka malahan lari, membiarkan domba-domba mereka diterkam maupun dicerai-beraikan oleh serigala tersebut. Itu gembala yang jahat, dan Yesus mengkontraskan dirinya dengan mereka. Ia bukan gembala yang jahat, ia bukan gembala upahan, ia bukan gembala palsu, ia adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang diangkat oleh Allah sendiri, yang digambarkan seperti Daud, orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Ayat di dalam Yesaya 34 ayat yang ke-23 yang sudah saya bacakan tadi. Karena itu Yesus mengatakan untuk dirinya dan yang sedang ia wujudkan dengan kehadirannya, dengan kata-katanya, dengan karyanya, bahwa dialah gembala yang baik, bukan gembala yang jahat, atau gembala palsu, atau gembala upahan. Dalam artian apa Yesus ini mengatakan dirinya adalah gembala yang baik? Ada 3 hal yang hendak saya sampaikan. Yang pertama,
Yesus mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik. Oleh karena ia mengenal domba-dombanya dan memanggil domba-domba itu dengan nama masing-masing. Dan domba-domba pun mengenal gembalanya dan akan mengikuti sang gembala dengan berjalan di belakang sang gembala yang memimpin perjalanan mereka. Kita tahu bahwa bangsa Israel memelihara kambing domba bukan untuk diambil dagingnya disembelih, tetapi untuk diambil bulunya diternakan. Karena itu antara gembala dengan domba-domba terjadi sebuah relasi, hubungan, kedekatan dan keintiman. Oleh karena berlangsung bertahun-tahun, sehingga kedekatan ini menjadi sebuah kedekatan yang erat, keintiman yang dalam. Dan dengan sangat indah, Yesus menggambarkan kedekatannya dengan domba-dombanya. Seperti kedekatannya dengan Allah, dengan Bapa. Yesus mengatakan bahwa sama seperti ia mengenal murid-muridnya, itulah juga Bapa mengenal dirinya dan ia mengenal Bapa. Yohanes 10 ayat 14 sampai dengan 15. Kedekatan, keintiman, pengenalan Yesus dengan murid-muridnya, murid-muridnya dengan Yesus, seperti Bapa dan Yesus. Bapa mengenal Yesus dan Yesus mengenal Bapa. Itulah sesungguhnya menjadi gambaran Yesus mengenal murid-muridnya dan murid-muridnya mengenal dirinya. Yesus pasti mengenal kita. Mengenal kita bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita mengenal Yesus? Kita sadar bahwa pengenalan kita masih minim, kurang sekali. Kita sadar bahwa kita belum seperti apa yang dikatakan Yesus. Tetapi semua ini terjadi bukan karena Yesus menjauhi kita. Bukan karena Yesus membatasi diri, memasang jarak. Bukan. Tetapi karena kita yang kurang mendekat. Kita yang kurang mendengarkan. Kita yang kurang berfokus kepada Kristus. Oleh karena itulah, mari kita berusaha untuk terus mendekat. Melekat dengan meminta pertolongan serta mempersilahkan Roh Kudus untuk menjadi Tuhan yang berotoritas atas diri kita, menjadi yang berkuasa atas hidup kita, sehingga kita akan memiliki keintiman, kedekatan sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus. Kita akan bertumbuh dalam pengenalan, kita akan bertumbuh dalam keintiman bila kita semakin melekat kepada Yesus. Saya berusaha untuk memberi waktu pada pagi hari dengan membaca beberapa bagian ayat Alkitab dan merenungkan, juga membaca buku renungan. Dan bila saya sempat dan menemukan, saya menulis beberapa kata berkaitan dengan ayat maupun bacaan tersebut. Tetapi saya juga berusaha untuk merenungkan keberadaan Tuhan di sepanjang hari. Dan saya berusaha untuk berelasi dengan Tuhan dengan mengucapkan doa pendek seperti jikalau kita mengirimkan SMS. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pimpin saya. Tolong saya untuk melakukan ini. Sehingga sesungguhnya saya tidak harus merasa bahwa berdoa untuk makan itu harus dilakukan sebelum kita menyuap. Tetapi kita bisa berdoa untuk makan selama kita makan.
Terima kasih Tuhan untuk susu yang saya minum pagi hari ini. Terima kasih untuk roti mari yang saya makan bersama dengan susu. Terima kasih Tuhan untuk pisang, dan saya ini menggemar pisang kepok. Terima kasih untuk pisang yang saya makan. Tuhan yang menumbuhkan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memungkinkan saya untuk makan dengan baik, dengan nikmat, karena gigi saya tidak sakit. Saya tidak harus makan dengan terburu-buru. Saya berusaha untuk melakukan doa-doa SMS sepanjang hari. Yesus yang kedua menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Oleh karena Yesus memikirkan kepentingan, kesejahteraan domba-dombanya. Untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, Bapa mengorbankan Yesus sebagai anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Sang gembala dijadikan sang domba yang dikorbankan. Hamba Tuhan yang dikorbankan, dan Yesus bersedia seperti gembala bersedia untuk mengorbankan dirinya demi melindungi, demi keselamatan domba-dombanya. Yesus memberikan hidupnya, nyawanya, kematiannya. Yang pertama memang untuk mentaati Bapa, tetapi juga yang kedua untuk melakukan kebaikan bagi kita, yaitu memberikan kepada kita pengampunan dosa, keselamatan, memberi kepada kita kesejahteraan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Bukankah itu yang sudah dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10b? Demikian juga kita menemukan dalam Yohanes 10 ayat 11b. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Yohanes 10 ayat 15b, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tidak hanya di bagian Yohanes 10 ini kita menemukan Yesus sebagai sang gembala bersedia untuk berkorban, bahkan dikorbankan Bapaknya sebagai domba sembelihan. Di dalam bagian lain kita menemukan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23 sampai dengan 25 dituliskan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Surat 1 Petrus pasal yang kedua pun berbicara Yesus sebagai sang gembala yang sudah mengorbankan diri untuk domba-dombanya. Dalam artian untuk memberikan pengampunan dosa, untuk memberikan keselamatan. Sehingga kata di dalam 1 Petrus 2 ayat 23 sampai dengan 25, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Mungkin lebih tepat kita pahami, oleh darah Yesus kita mendapatkan keselamatan. Oleh karena semua orang, oleh karena Yesus mendapatkan keselamatan. Tetapi tidak semua orang di dalam Kristus mendapatkan kesembuhan. Ada yang sembuh karena berkat Kristus, tetapi ada yang tidak sembuh tetapi mendapatkan kesempatan untuk memakai sakitnya menjadi sebuah kesaksian imannya yang seperti emas yang teruji dengan api, emas yang murni, bukan campuran emas 24 karat. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 muncul kata-kata yang senada. Maka Allah damai sejahtera
yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Yesus diberikan gelar gembala agung. Jikalau 1 Petrus 2 ayat 25 mengatakan Yesus adalah gembala jiwa kita. Ibrani 13 ayat 20 mengatakan Yesus adalah gembala agung segala domba. Itulah kebaikan, itulah yang ditunjukkan Kristus berkorban untuk domba-dombanya. Sehingga kita mendapatkan kesejahteraan. Bukan hanya di dalam kehidupan kita di dunia ini, tetapi sampai di dalam kekekalan. Kesejahteraan yang kita dapatkan karena pengorbanan gembala kita. Apakah kita bersedia menjalani hidup kita sebagai domba milik Kristus? Hamba, budak, maupun murid yang dengan sukacita dan bangga melayani dan memuliakan Kristus? Apakah aku rela untuk seseorang maupun untuk pekerjaan Tuhan berkorban, berbagi sebagaimana yang sudah dilakukan Kristus, berkorban untuk diri? Apakah aku sadar bahwa semua yang ada padaku sesungguhnya bukan milikku, tetapi milik Kristus yang dipercayakan kepadaku untuk aku kelola? Apakah aku memakai segala milikku, harta, maupun juga waktu, maupun juga talenta, untuk kupakai bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan untuk berkorban? Atau pertanyaannya mungkin, mengapa aku pelit? Mengapa aku berat dan sulit untuk berbagi dan memberi serta menabur? Mengapa aku lebih sibuk dan ulet memikirkan cara-cara supaya harta dan talenta yang dipercayakan kepadaku dapat berkembang dan berlipat kali ganda sebanyak-banyaknya. Sibuk untuk terus mengembangkan, tetapi keberatan untuk memakainya untuk pekerjaan Tuhan, untuk berbagi, untuk memberi, untuk menabur. Menjadi sebuah pertanyaan, lalu semua yang ada pada kita itu milik siapa? Bukan milik kita. Yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik. Oleh karena Yesus menjadi gembala bagi semua bangsa. Yesus adalah gembala bagi segala suku bangsa. Jika Yesus mengatakan dirinya adalah gembala yang baik, tetapi dia hanya gembala bagi orang-orang Israel saja, apakah itu baik? Mari kita ingat beberapa ayat yang merupakan pesan Yesus kepada murid-muridnya maupun kata-kata Yesus sendiri. Di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang tergilak dari kaum Israel. Dan Matius 15 ayat yang ke-24, kepada perempuan yang meminta pertolongannya, perempuan Siropenisia, Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Apakah benar Yesus hanya menjadi gembala yang baik bagi orang Israel? Bukan. Apa yang dikatakan di dalam Matius 10, 5 dan 6 adalah sebuah strategi murid-muridnya dalam proses pelatihan. Mereka diberi pelatihan yang kecil, diberi pelatihan yang terbatas, yaitu melayani bangsanya sendiri yang jauh lebih mudah daripada melayani bangsa lain yang berbeda budaya maupun cara hidup,
pola pemikiran, dan lain sebagainya. Apa benar demikian? Dalam kenyataannya Yesus sendiri tidak seperti apa yang ia katakan. Oleh karena ia ternyata juga berbicara kepada seorang perempuan Samaria, dan kepada perempuan Samaria yang berbicara tentang Mesias akan datang dan memberitahukan segala sesuatu kepada mereka, orang-orang Samaria. Yesus justru membuka diri mengaku dirinya Mesias. Yang di tengah-tengah banyak orang Israel, Yesus tidak berterus terang tentang kemesiasannya. Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia." Maksudnya adalah akulah dia, Mesias, Kristus yang kamu katakan akan datang. Aku Mesias Kristus yang sedang berkata-kata dengan kamu. Akulah dia. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16 yang kita baca tadi, Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya bukan hanya dari kandang Israel. Oleh karena masih ada domba-domba dari kandang yang lain yang harus ia gembalakan. Mari saya baca ulang. Yohanes 10 ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sesungguhnya Yesus menggenapi nubuatan Nabi Yesaya yang lain, yaitu bahwa ia adalah terang yang dikirim Allah bagi bangsa-bangsa untuk membawa keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Yesaya 42 ayat 6 dan 7. Aku ini Tuhan memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tangan kananmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Untuk membuka mata yang buta. Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Yesus adalah yang menggenapi nubuatan tentang terang bagi bangsa-bangsa. Di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, nubuatan tentang terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Itulah yang digenapi dengan kehadiran Yesus untuk menjadi gembala bagi segala bangsa, gembala bagi segala suku bangsa. Satu lagi di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-10, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Inilah nubuatan yang digenapi, Yesus yang menjadi gembala bagi segala bangsa, segala suku bangsa. Bukankah kita sudah menjumpai di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 maupun Yohanes 9 ayat yang ke-5, Yesus berkata, akulah terang dunia. Bukan terang Israel,
bukan terang Yerusalem, tetapi terang dunia, terang bagi segala bangsa, terang bagi semua suku bangsa. Oleh karena itulah Rasul Paulus yang secara khusus dikhususkan untuk menjadi rasul bangsa-bangsa bukan Yahudi, menunjukkan kebenaran dari apa yang dilakukan Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu menjadikan bangsa-bangsa dari kandang yang lain dan bangsa Israel dari kandang Israel menjadi satu kawanan di bawah penggembalaan Kristus. Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang dimaksudkan adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dan menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa. Dengan kematian Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan untuk dosa seluruh umat manusia, bukan hanya orang-orang Israel Yahudi yang akan menjadi domba-domba Yesus bila mereka bersedia menjadi domba Yesus, tetapi juga dari bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Yesus sudah mati bagi mereka dan memanggil mereka untuk juga menjadi muridnya, untuk juga menjadi rekan sekerjanya, untuk juga bersama dengan dirinya menyampaikan kabar baik Injil kepada suku-suku bangsa yang lain, supaya Injil sampai ke ujung-ujung dunia, supaya keselamatan yang dari Bapa melalui Yesus sampai kepada ujung-ujung bumi. Karena itulah kita menemukan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Ketika Yesus bangkit, sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan kata-kata ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman." Bagaimana sikap kita terhadap tugas Kristus untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membawa keselamatan sampai ke ujung bumi? Apakah kita menerima Matius 28 ayat 19 dan 20 sebagai perintah Yesus? Yesus Kristus yang telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus yang telah dilantik Bapa sebagai penguasa tertinggi atas segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Apakah perintahnya ini kita perhatikan, kita hargai, kita junjung, kita taati, serta yang terus-menerus dengan segala doa, daya, usaha, upaya, tenaga kita upayakan, kita lakukan, kita wujudkan
Ataukah perintah Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 kita anggap sebagai perintah yang tidak penting, tidak relevan bagi gereja masa kini karena sudah kuno? Bagaimana dengan kerinduan Yesus supaya setiap kita tidak berhenti hanya menikmati berkat-Nya, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan, tetapi juga untuk menjadi rekan sekerjanya, yaitu supaya kita bersedia menjadi murid-Nya dengan belajar kepadanya dan bekerja bersama-sama dengan Dia, mengerjakan misi Kristus, tugas Kristus menjangkau semua suku-suku bangsa. Bagaimana sikap kita terhadap suku-suku bangsa yang berbeda dengan kita? Apakah kita memandang semua suku bangsa sama berharganya di mata Kristus? Dan karena itu juga sama berharganya di mata kita? Ataukah kita masih dikuasai oleh eksklusisme dan chauvinisme yang memandang suku kita yang terbaik, seperti iklan kecap selalu nomor 1? Bagaimana sikap kita terhadap pengikut Kristus yang berbeda denominasi dengan kita? Apakah mereka saudara-saudara seiman kita? Ataukah saudara menganggap bahwa denominasi saudara yang terbaik kembali iklan kecap, dan denominasi-denominasi yang lain KW2 atau KW3 lebih rendah daripada denominasi kita, menyombongkan diri dan denominasi kita, serta menghina dan merendahkan saudara-saudara seiman kita yang berbeda denominasi, yang untuk mereka Kristus juga telah berkorban, menderita di kayu salib sampai wafat. Sesungguhnya sama dengan menghina Kristus sendiri. Apakah kita mengerti bahwa domba-domba Kristus tidak hanya dari satu kandang saja, kandang Israel ataupun kandang denominasi kita? Oleh karena dari kandang-kandang yang lain, dari denominasi-denominasi yang lain, Kristus juga memiliki domba-domba yang mestinya menjadi satu kawanan dengan kita, bekerja sama, saling bantu-membantu, bahu-membahu, mengerjakan penugasan misi Kristus. Apakah kita bersedia menjadi satu kawanan dengan domba-domba Kristus dari denominasi yang lain? Atau kita tidak bersedia bekerja sama? Sehingga pertanyaannya, bila kita tidak bersedia bekerja sama, apakah kita masih domba Kristus? Jangan-jangan kita cuma GR, merasa dombanya Kristus, padahal kita tidak menghargai Kristus dan tidak mentaati Kristus. Apakah Kristus gembala kita yang baik? Apakah kita terus berusaha menjadi domba Kristus yang baik? Apa dan hal apa yang dapat kita jadikan sebagai buktinya? Mari kita cari